Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rahine, asal sekolah SMP Negeri 1 Ketambe LPTK Universitas Negeri Medan. Ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Semua dalam keadaan Sehat. Berarti sebelum kita masuk pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa untuk memberkahi pembelajaran kita. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya Rizky. Doa mulai. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, berdoa selesai. Ya, sebelum masuk materi kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsensi kalian dulu ya. Ya, Bu. Anwar, Sakit, Bu. Sakit. Almasria, Sakit, Bu. Alija, Doni, Firman, Sakit, Bu. Khairunisa, Muhammad Ali, Mawadah, Maisha, Naila Syari, Rizky, Sakit, Bu. Repa, Samran, Tegar, Tika, Yoga, Zahra. Ya. Ternyata ada temannya 2 orang yang sakit. Kita akan mendoakannya. Semoga besok dia dapat mengikuti pelajaran seperti biasanya dan dapat hadir ke sekolah kembali. Sekarang untuk memotivasi semangat kalian untuk belajar, yel-yel kita berdiri dulu semuanya. Yel-yel kita mulai. Bahasa Indonesia selalu di hati. Berbahasa Indonesia sopan dan santun. Duduk. Udah. Sekarang sebelum kita masuk materi baru, terlebih dahulu Ibu akan mengingatkan kembali pembelajaran kita yang lalu mengenai teks apa? Deskripsi. Cara apa teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah teks yang menjelaskan sejelas-jelasnya untuk menghidupkan panca indera dan pembaca. Panca indera si pembaca. Jadi bisa dideskripsikan tempat makanan, tempat pariwisata, kamar kamu sendiri, sekolah dan lain-lain. Dikatakan dengan teks deskripsi supaya kita juga ikut merasakan apa yang dirasakan oleh si penulis. Satu lagi, jenis-jenis teks deskripsi apa? Jenis-jenis deskripsi ialah deskripsi subjektif, objektif, deskripsi tempat, waktu, dan orang. Terima kasih. Aplaus untuk kawannya. Tujuan pembelajaran
peserta didik mampu memahami dan menyimpulkan teks prosedur dan membuat langsung teks prosedur, apa itu bahannya dan apa itu ciri-ciri dari teks prosedur. Itu tujuan pembelajaran kita. Sekarang masuk kita ke teks prosedur. Coba kamu amati video yang akan Ibu tayangkan. Di video ini kita akan belajar mengenai pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak nih apa itu teks prosedur? Sebelum memulai materi, pernah tidak kalian melakukan suatu kegiatan atau mengoperasikan sesuatu? Tentu pernah, bukan? Saat kalian melakukan atau mengoperasikan suatu hal, tentu terdapat tahapan atau langkah-langkahnya. Contohnya, saat kalian membuat mie instan atau merakit sebuah mainan. Nah, tahapan atau langkah-langkah itulah yang dinamakan dengan prosedur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata prosedur diartikan sebagai tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Maka dari itu, teks prosedur adalah teks yang berisi tentang cara untuk melakukan suatu hal yang menjelaskan langkah demi langkah secara berurutan, sehingga mampu menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira apa sih tujuan dari teks prosedur? Tujuan dari teks prosedur ialah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau penonton dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri teks prosedur. Kira-kira apa saja ya ciri-ciri teks prosedur? Ciri yang pertama ialah kalimat yang digunakan berupa kalimat perintah, saran, atau larangan. Ciri yang kedua, terdapat panduan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan. Ciri yang ketiga, memuat aturan atau batasan dalam bahan ataupun proses langkah kerja. Dan ciri yang terakhir yaitu langkah-langkah kegiatan disusun secara sistematis dan terurut. Kalau tadi kita sudah membahas ciri-ciri, berarti yang terakhir kita akan membahas jenis dari teks prosedur. Apa saja ya jenis dari teks prosedur? Terdapat 3 jenis teks prosedur. Di antaranya teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Sesuai dengan namanya, teks prosedur sederhana adalah teks yang memuat tahapan atau langkah-langkah yang tergolong sederhana. Langkah-langkah yang dipaparkan tidak banyak, hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. Contohnya seperti prosedur menggunakan setrika, prosedur menghidupkan komputer, atau prosedur membuat mie instan. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang terdiri atas banyak langkah dan langkah-langkah tersebut berjenjang untuk setiap tahapannya. Contoh dari teks ini seperti prosedur membuat KTP atau prosedur membuat nasi kuning. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol adalah teks yang langkah-langkahnya tidak terlalu ketat atau rumit dan mudah dipahami. Biasanya,
teks prosedur protokol memiliki lebih dari 3 hingga 4 langkah atau tahapan. Contohnya seperti prosedur menggunakan mesin cuci, prosedur memasak nasi, atau prosedur membuat spaghetti. Nah, itu tadi materi tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis dari teks prosedur. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Setelah udah kalian amati video tadi, kita akan tanya jawab mengenai teks prosedur. Cara apa itu teks prosedur dari pengamatan tadi? Repot teks prosedur. Teks prosedur adalah tulisan yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu. Ya, bahwa teks prosedur itu adalah tahapan untuk melakukan sebuah pekerjaan, melakukan sesuatu, misalnya menghidupkan televisi, cara membuat jus. Kita tadi udah mengamati pembuatan jus timun. Sebelum nanti ibu bagi kelompoknya, kita sudah tadi mengamati bahwa bagaimana caranya dalam teks prosedur harus ada alat. Yang kedua, bagaimana cara membuatnya. Jadi itu ada tiga. Kita sediakan bahan, alat, dan cara membuatnya. Dan setelah itu tadi ada ciri-ciri teks prosedur. Tiga. Ciri-ciri teks prosedur berisi langkah-langkah kegiatan, 2 menggunakan kalimat saran dan larangan, 3 disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail, 4 berisi informasi yang bersifat objektif, 5 terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan. Udah, untuk membuat semangat kita dalam bekerja nanti di kelompoknya, kita ice breaking dulu, berdiri. Leo kakinya, sekarang kita bergerak. Udah, semangat. Yes. Nah, ice breakingnya ingatkan, gini tangannya semua. Panjang. Terima kasih anak-anak ibu. Silakan duduk. Selesai SPD, kita akan bersejarah. Sekarang kembali kelompoknya yang sudah ibu buat setiap jam pelajaran bahasa Indonesia. Kelompok Khairul Anwar masuk dulu kelompoknya. Amir Hamzah dan Sanusi Pandey. Ibu akan membagikan LKPD kalian. Sesuai LKPD ini nanti kalian akan praktek membuat jus jeruk dan timun. Udah, sekarang kita praktek membuat jus. Ini bahannya udah ibu sediakan. Ya, kita ada 3 kelompok. Berarti Khairul Anwar membuat jus jeruk, Amir Hamzah jus jeruk, Sanusi Pandey jus timun. Udah, maju ke depan.
cucu layam seligi bulung gerigi, sedang medem anak bibi pala pagi. Tapi senda bue kida ketadingan, kebudayaan adat embue benenan, kalak begahan malat enai malu canang, kalak melagam penggo tebege jarang, mesekat rut pelebat nggonda pekin, padahal edi artina bante beli, lando alun lebe kuge de gelarna, lebe genggong entah keterupena. Tangis di lo hampir madeni pakai, padahal edi ada pusat kendube. Mulai senda kita jaga dema cile, silot nenda ulang sempat kat bene, cucu layam seligi bulung niwa, sedang medam anak bibi gulang pinggang, cucu layam seligi bulung gerigi, sedang medam anak bibi impal pagi, cucu layam seligi bulung niwa, sedang medam anak bibi gulang pinggang, cucu layam seligi bulung gerigi, sedang medam anak bibi impal pagi, cucu layam seligi bulung niwa, sedang medam anak bibi gulang pinggang, cucu layam seligi bulung gerigi, sedang medam anak bibi impal pagi,
cucuk layam seligi bulung niwa, sedang medam anak bibi gulang pinggang. Cucuk layam seligi bulung gerigi, sedang medam anak bibi impal pagi. Cucuk layam seligi bulung niwa, sedang medam anak bibi gulang pinggang. Cucuk layam seligi bulung gerigi, sedang medam anak bibi impal pagi. Cucuk layam seligi bulung niwa, sedang medam anak bibi gulang pinggang. Cucuk layam seligi bulung gerigi, sedang medam anak bibi impal pagi. Cucuk layam seligi bulung niwa, sedang medam anak bibi ulang Jadi sudah selesai kalian kerjakan. Sekarang coba kalian satu orang mewakili menyimpulkan hasil pekerjaannya, yaitu take prosedur. Coba. Kami dari kelompok kehadiran luar telah menyelesaikan tentang teks prosedur tentang membuat jus jeruk. Jeruk dibelah lalu diperas, intisarinya dimasukkan ke dalam gelas, campurkan gulanya secukupnya, lalu diaduk. Setelah intisari dan gulanya diaduk, tambahkan air sedikit dan es batu. Siap untuk disajikan. Baiklah, setelah kami melakukan praktek teks prosedur ini, alangkah baiknya kami mengatakan alat dan bahan dan cara pembuatannya. Yang pertama, timun dikupas, lalu diparut memakai ini, lalu dimasukkan ke dalam baskom yang ada di samping saya ini. Lalu masukkan parutan timun ini ke dalam gelas, lalu aduk dan tambahkan gula secukupnya, lalu masukkan air dan aduk hingga rata. Setelah itu, masukkan es batu ke dalam gelas tersebut, maka minuman ini siap disajikan. Baiklah, selanjutnya teks prosedur ini sangat memotivasi kami untuk melakukan praktek-praktek yang sangat kami senangi karena kami bisa langsung turun tangan untuk melakukan praktek tersebut. Setelah selesai hasil kerja tugas kelompok kalian, yaitu membuat jus jeruk dan jus timun, Ibu akan menilainya terlebih dahulu karena kita harus mengetahui mana yang baik. Semuanya baik, tapi ada yang terbaik. Udah kita rasai dan kita lihat, yaitu kelompok Khairul Anwar mendapat nilai 90. Aplaus untuk Khairul Anwar. Sekarang kelompok Amir Hamzah 85. Itu juga dengan kelompok Sanusi Pani 85. Hasil kerja kalian semuanya bagus, dan teks prosedur itu adalah sebuah teks untuk memotivasi siswa dalam berkreasi. Jadi udah, sekarang tempat duduknya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, yaitu mengenai sebuah teks prosedur, yaitu ibu tanya dulu kepada Zahra, baru akan ibu tambahkan apa kesimpulan kita dalam materi teks prosedur. Zahra, memasuki pelajaran kita di teks prosedur itu sangat menyenangkan dan memotivasi kita untuk melakukan hal yang bagus. Ya, bahwasanya kesimpulan kita dalam teks prosedur itu membangun siswa berkreasi. Tujuan kita mampu membuat baku melakukan sesuai dengan alat dan cara membuat dan bahannya. Jadi akan kita hasilkan tadi sebuah
jus jeruk, dan jus timun. Sama-sama semuanya cara melakukan, yaitu cara membuat jus jeruk dan jus timun. Jadi supaya kita kesimpulan, kedepannya kamu di kehidupan sehari-harimu bisa kamu kembangkan dalam praktek membuat jus jeruk. Jadi bukan hanya di sekolah, tapi di kehidupan sehari-hari aja bisa kamu kembangkan menjadi kreatif dan kamu mampu berketerampilan dalam melakukan sesuatu atau membuat, yaitu yaitu kesimpulannya bahwasanya kamu bisa dalam melakukan tek prosedur baik di sekolah atau di rumah. Dan itu kesimpulan dari kelompok dan ibu simpulkan. Sekarang ibu tanya kepada kalian pembelajaran hari ini. Apakah kalian sangat menyukai pembelajaran tek prosedur? Ya, Bu. Apakah pelajaran ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Alhamdulillah, walaupun udah jam terakhir, panas-panas kita buat jus supaya ibu harap kalian bersemangat. Jadi sekarang umpan baliknya, pembelajaran kita berikutnya, tadi kamu udah mampu membuat tek prosedur. Selanjutnya nanti kita akan membahas tentang tek eksplanasi untuk materi berikutnya. Sebelum ibu akhiri, ibu akan menutup pembelajaran kita. Ibu minta maaf atas segala kekurangan. Kalian akan berdoa untuk mengakhiri dan memberkahi pembelajaran kita. Ditutup dengan doa. Ketua kelasnya Rizky. Doa dimulai. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat. Dari tadi ibu mungkin ada kegelapan dan kesalahan ibu minta maaf kepada kalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebudayaan dan ala seramina. Kau jujur. Demikian video pembelajaran uji kinerja saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.